Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ngelacak agomo. Ada baiknya kita juga mengetahui tentang agama-agama yang pernah hidup atau pernah ada di Nusantara ini agar kita saling tahu tentang agama-agama yang ada di Nusantara. Untuk itu kita kehadiran narasumber yang tidak asing bagi kita, Kirianto Hangendali. Selamat malam Kirianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang tentang tema kita pada malam ini, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang ngelacak agomo. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang agomo atau apa itu sebutannya, kira-kira pelacaan ini sejak di masa yang bagaimana Kirianto melacak agama ini? Ya, ini menjadi variasi ya. Variasi dalam artian sebenarnya agama itu dari mana sih? Ya. Apakah agama itu berasal dari individu-individu, ya, dari tokoh-tokoh tertentu, dari nabi-nabi? Apakah agama itu muncul dari pribadi-pribadi? Ya, pemberitaan langit itu datangnya itu pada pribadi-pribadi, apakah pada orang tertentu? Ya. Kalau itu difahami sebagai agama itu muncul karena ada orang yang punya posisi istimewa, tokoh istimewa, yang oleh Tuhan diberikan hak sebagai lantaran pemberitaan itu melalui beliaunya, ya mari, ya. Mulai manusia ini ada yang namanya agama itu, ya. Tokoh pada tokoh. Tapi kalau agama itu muncul dari pribadi-pribadi, sejak ada kelahiran manusia itu, sebenarnya di situ muncul namanya agama, meskipun bervariasi. Ya. Bahwa secara disadari atau tidak disadari, manusia itu esensinya akan berpikir dari ketidakmampuan itu, kepada siapa ya saya untuk menjadi mampu? Kalau toh ada kematian, kemana ya saya nanti harus meninggalkan dunia ini menghadapnya? Kalau seperti agama-agama yang sudah ditetapkan di Indonesia ini, termasuk yang mana Kirianto? Yang 6 ini kira-kira? Yang 6 ini kan agama-agama yang disandarkan pada tokoh tertentu, ya. Sebagai pengejawantan sifat-sifat keindahan Tuhan. Islam katakan ada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tokoh besar yang dipercaya oleh umatnya sebagai lantaran pemberitaan dari langit itu turun melalui dia. Ya, Sang Siddhartha Gautama katakan begitu. Ya, sebagai satu tokoh besar yang dipercaya untuk sebagai lantaran pemberitaan langit. Ya, ada lagi Konghucu, katakan Nabi Konghucu itu dia sebagai satu tokoh yang memang dipercaya oleh Tuhan untuk menebarkan kemuliaan, semacam itu.
Hindu juga begitu, ya, bahwa Sang Hyang Widiwasa itu sebagai satu entitas tertentu yang percaya kepada seseorang, siapa itu, sebagai lantaran firman-firmannya, pemberitaan langit tadi untuk ditebarkan di bumi. Sama. Ya, sama. Cuman yang menarik ketika penjenengan mengatakan bahwa bisa lahir dari individu, ini tolok ukurnya bagaimana Kiranto, bahwa dari seseorang ini lahir sebuah kepercayaan atau agama begitu, tolok ukurnya bagaimana Kiranto? Tolok ukurnya itu ya dari awal manusia itu sudah menunjukkan keistimewaan dalam berpikirnya, dalam perilakunya, dalam ucapannya, ya, dalam hasil karyanya. Istimewa. Memang masyarakat setempat melihat itu aneh. Kok duwe pikiran ngono ya? Ya. Ini adalah asal muasal bagaimana satu sistem itu bisa dibangun. Mungkin di Batu sana, ada di sana tokoh-tokoh besar yang dipercaya oleh masyarakat Batu. Di Malang ada tokoh-tokoh besar di masyarakat yang dipercaya masyarakat Batu, yang itu diyakini memiliki ide-ide istimewa yang menarik buat saya, yang perlu untuk saya ikuti, yang petua-petuanya menjadi penting untuk saya muliakan. Ada mending kan di satu tempat itu, ya. Di Batu pasti ada itu. Batu, Malang sekitarnya itu kan tempat-tempatnya orang-orang hebat ini. Ya. Nah, dalam konteks agama besar tadi, kalau individu tadi mampu untuk menjadikan ide besarnya diterima oleh masyarakat, mau tidak mau, ya, pada akhirnya ini akan menjadi agama ini. Ya. Kalau itu memang menjurus pada model-model keagamaan. Tapi kalau ini merupakan keilmuan umum, ini akan menjadi teori nanti. Kira-kira begitu. Ya. Atau itu munculnya satu kaspuan-kaspuan itu termasuk itu? Ya. Aliran-aliran kepercayaan itu? Ya. Yang tokoh-tokoh itu tentu saja memiliki karisma tertentu. Ya, memiliki aura secara pribadi yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Ya, karisma, ya, punya kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Omongannya menyenangkan, ya. Semakin lama omongannya membahagiakan, semacam itu. Ya. Tetapi pada kurun beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi seorang individu itu mengakui bahwa mendapatkan wahyu, tetapi ada kontradiktif dari pro kontra dari orang-orang sekitar bahwa wah ini bisa-bisa menjadi aliran sesat. Nah, ini kepercayaan itu timbul dari mana Kiranto? Ya, karena kan memang kalau kita berbicara agama satu dengan lainnya, kalau tidak menyadari itu kan saling menyesatkan. Ya. Ya, pendapat saja, jangan jauh-jauh di agama. Pendapat saja antara teori satu dengan teori lain saling menyesatkan. Nggak gitu, kan begitu. Ya. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya jumlah penduduk terlalu banyak dibandingkan jumlah pangan. Udah, satu percaya itu. Yang satu enggak, kemiskinan diakibatkan oleh eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin. Nah, itu teori ya? Itu kan teori, ya, kan kontradiktif itu. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi semacam itu, kita telusuri, kita lacak tadi, kita ngelacak ke belakang. Kenapa yuk ada agama semacam itu? Kenapa kok ada kepercayaan semacam itu? Dan pengikutnya kenapa kok banyak ya? Ini menjadi penting buat kita. Sehingga untuk mengatakan, mengkafir-kafirkan istilahnya, menyalahkan istilahnya, itu dipikir beribu-ribu kali itu. Gitu loh. Ya, tidak orang mau cekak, tidak hanya cara berpikir tidak hanya pendek,
Ya, sering meledak-ledak ya. Kalau istilah orang anak muda kan sumbu pendek, gampang meledak gitu ya. Enggak, bukan semacam itu. Jadi kalau kita melihat agama itu dalam konteks sejarahnya, ada individual yang istimewa cara berpikirnya. Individu-individu yang cara berpikirnya istimewa tadi bisa menjadi orang pintar dalam kancah pendidikan di dunia ini, bisa menjadi orang pintar pilihan Tuhan untuk menjadi seorang penerus, penerus pemberitaan dari langit. Itu. Siji dari sarjana, siji dari kiai, katakan begitu ya. Siji dari sarjana, siji dari jadi bante, jadi pendeta dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, apakah agama itu tetap bisa disamakan dengan kebudayaan, gitu? Kelahirannya. Yang jadi masalah kan begini, Mas Samsu ya. Konteks kebudayaan, ya, ini kan ditentang ini. Budaya itu artinya kan akal. Agama itu akal nggak? Akal nggak? Iya. Akal nggak? Agama ya bisa masuk akal kan? Ya. Berakal kan? Akal kan? Ya kalau akal ya budaya itu kan akal artinya. Berarti bisa. Bisa, gitu loh. Ini kan hanya keyakinan umat saja, ya. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan, agama itu juga budaya. Cuman diyakini, ya, untuk sebagian besar para umat tadi itu. Nah, ini memang budaya, tapi budaya yang tidak ada indikasi campur tangan pemikiran manusia, yang monggo, gitu. Tapi kalau budaya yang ini, yang di kampus-kampus itu, ya, ini adalah ada campur tangan pemikiran manusia, ya monggo. Intinya tapi dalam pemikiran. Ya, tapi konsep semua itu pasti melalui budaya, melalui akal, itu loh. Kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ngelacak agomo. Ya, kita lanjutkan, Girianto. Jika demikian, agama sama religi itu ada bedanya atau bagaimana, Girianto, kalau dihubungkan dengan budaya? Ini kan kalau kita bicara agama itu kadang-kadang kan diturunkan dulu tensi senang tidak senang, ya. Karena kita ini kan berbicara didasarkan pada referensi, ya, gitu loh. Tidak sekedar kepercayaan, gitu. Ngomong ini kasarnya ono bukune, gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara religi, kita berbicara agama, kita berbicara kepercayaan, esensinya itu kan sama, asalkan, ya. Asalkan dia memiliki keyakinan asalnya manusia itu sama. Ya. Karena masing-masing kepingin untuk kembali kepada Tuhan. Berarti asal muasal dari Tuhan. Kalau itu yang menjadi dasar patokannya, maka sebenarnya semuanya sama. Religi, katakan ya. Religi itu kan dari kata re itu kembali, ligari itu mengikat. Mau kembali kemana kamu? Ini orang beragama loh ya. Mau kembali kemana kamu? Ternyata dia yakin, kelompok itu yakin, saya mau kembali kepada Tuhan saya. Kenapa kok kembali? Karena saya dulu dari sana. Kenapa kembali ke sana? Karena di sanalah tentram, hidup sejati, penuh dengan ketentraman. Apakah agama semuanya tidak seperti itu? Kalau asal mulanya itu sama dari Tuhan, tentu saja menjadi sama. Religi, agama, kepercayaan, yang bermacam-macam itu. Ya, artinya tidak ada bedanya, Girianto? Tidak ada bedanya.
bisa tidak dikatakan kalau beragama itu pasti religi, kalau religius itu belum tentu agama. Misalnya begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Nggak merupakan bisa. satu kesatuan. Ya, karena kembalinya tadi itu kepada Tuhan, kepada pencipta. Ya. Kalau dalam Islam itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Kenapa ke sana? Karena dulu ruh itu pernah didangu karo Allah sendiri kan? Ya. Ya bahwa sira percaya kalamun aku Gusti sembahanmu. Inggih Gusti kula percaya terus panjenengan Gusti sembahan kula. Pernah ketemu? Berbahagia konon. Turunlah ke dunia. Bleng. Di dunia penuh dengan turun naik kehidupan. Berbahagia, susah, bahagia, susah, bahagia, susah. Akhirnya di akhir tuanya, usianya, dia kepingin enak ya. Hidup yang berbahagia. Secara tidak sadar dia berbicara dalam ketidaksadaran itu. Enak hidup di dekatnya Tuhan itu. Seperti dulu. Nggak sadar ini. Makanya dikatakan dalam psikologi itu ada yang mengatakan ketidaksadaran itu sebenarnya di atas kesadaran. Ketidaksadararan di atas kesadaran. Kesadaran. Kalau kita sekarang itu sadar. Tapi kalau yang ketidaksadaran itu tambah di atas ketidaksadaran, di atas kesadaran, lebih sadar. Karena apa? Yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran bisa dijangkau oleh ketidaksadaran. Itu malah sadar di atas. Malah sadar di atas sadar. Itu loh. Nah, itu kadang-kadang yang muncul sehingga bisa mengatakan lebih enak dulu ya hidup di sisi Tuhan. Ya. Itu ketidaksadaran berbicara. Di alam di atas kesadaran. Kenapa? Karena ngelakoni. Terus diomong nih. Kalau kita ini omongannya ini nggak pantas kan? Enak ya dulu di dekatnya Tuhan. Ya nggak pantas loh. Yang bisa bicara begitu tuh hanya ketidaksadaran. Gitu. Ya. Ya, apakah itu juga berangkat perbedaan ini agama, religius, spiritual. Spiritual itu apanya Girianto dari kedua ini? Itu biasanya kan berbicara antara agama dan spiritual. Ya. Spiritual itu kan nuansa kegaibannya. Agama itu, kalau kita bicara agama itu kan berbicara, katakan ya, kalau kita bicara agama itu kan berbicara bahwa ada sesuatu yang sakral. Ya, sakral, suci. Ada yang disebut dengan apa setelah sakral itu ada yang disebut dengan gaib, misteri. Tuhan itu misteri nggak? Misterius nggak? Misterius. Sudah suci, misterius. Tuhan itu menakutkan nggak? Menakutkan nggak? Ya. Menakutkan. Jadi kuncinya itu rupanya kondisi orang beragama itu ada tiga ini. Ada suci, ada misterius, ada apa tadi? Gawat tadi ya, ya. Kejam ini, bahaya ini. Bahaya tapi perlu untuk didekati. Ya. Nah nanti suasana kebatinannya itulah sebenarnya kalau kita berbicara tentang ritual tadi. Ya. Makanya ada kelanjutan dari itu di dalam agama itu ada istilahnya ada komponen-komponennya. Ada infrastrukturnya. Ada peralatannya. Untuk apa? Untuk memunculkan spiritualnya. Alat-alat agama itu kira-kira apa? Gimana? Alat-alat agama itu apa saja kira-kira? Ya seperti apa? Doa. Ya. Kalau orang beragama di Indonesia itu kan ke wihara, ya, ke gereja, ke masjid, kemana lagi kemana kelenteng ya dan sebagainya. Ya. Ini dalam rangka untuk memunculkan spiritnya, spiritualnya. Ya, ada cara-caranya. Oh, kalau agama Buddha caranya begini, kalau agama Hindu caranya begini, Islam caranya begini. Itu kan cara. Cara apa? Cara untuk ketemu dengan Tuhannya.
cara untuk menyatu dengan Tuhannya. Memang kadang-kadang menjadi pemikiran kita, ya, kalau orang dalam kondisi ritual itu adalah jalan untuk ketemu dengan Tuhannya, dari bahasa saja nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Dari bagi umum, ya, gitu. Karena bahasa yang digunakan kita nggak tahu. Bahasa yang digunakan dalam ritual itu kita nggak tahu. Ya. Contoh, agama Islam, ritual formalnya namanya sholat itu kan pakai bahasa Arab. Ya. Dan kebanyakan nggak tahu apa sih namanya, artinya yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai terakhir. Apalagi kalau ditambah dengan surat-surat yang panjang itu, ya, yang Mas Samsu hanya disuruh untuk mendengarkan saja, mendengarkan suara, tidak mengerti maknanya. Ya, ini bisa menjadi bahan telaah buat kita semua sebelum adanya keyakinan orang-orang tertentu bahwa wis to sing penting dirungokne ae. Dirungokne ae. Senajan to orang ngerti maknane. Monggo. Yang lainnya mungkin juga begitu juga. Ya, doa-doa yang tidak dipahami itu. Di sini sebenarnya kalau kita mau berbicara dalam konteks kesamaan-kesamaannya, ya, tentu berbeda dalam konteks komponen tadi itu. Ada ritualnya, ada masjidnya, tempat ibadahnya, ada kelompoknya, ya, ada organisasinya dan sebagainya. Kalau agama-agama di Jawa bagaimana, Kriyanto? Ya sama. Apakah ada runtutan sejarahnya atau sampai sekarang misalnya dari dulu sampai sekarang ini? Ya, kalau di Jawa ini katakan Mas Samsu ya, yang bisa dilacak agama di Indonesia ini, itu kan agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, ya, agama Katolik, agama Kristen, ya, apalagi Konghucu. Ya. Nah, kalau kita berbicara perkembangan agama minimal dari 6 agama ini, ya, tentu kita harus mau tidak mau harus berpikir bahwa pertama kali munculnya agama formal itu ya, lihat saja sekarang kerajaan besar di Nusantara dulu yang pertama itu kerajaan mana? Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa kerajaan besar Nusantara pertama nomor 1 itu dulu Kutai, ya. Ada yang menyebut Kutai Martapura, ya. Dan di situ agama Hindu dan agama Buddha tentu ya yang berdampingan di sana ada, ya. Ini yang pertama kali, ya. Siapa yang bawa? Ya tokoh-tokoh tentu dari pusat agama Hindu dan agama Buddha. Berikutnya muncul agama Islam konon katanya setelah Kutai Martapura tadi, yang ada di Kertanegara, dengan Kutai satunya yang akhirnya berperang, ya, dimenangkan oleh Kutai yang satunya, sehingga menjadi Kutai yang sekarang Kutai Kartanegara itu. Dari Hindu dan Islam, dari Hindu dan Buddha di sana sekarang menjadi Islam perkembangannya. Ya. Ini menjadi menarik Mas Samsu, sehingga nanti ada IKN itu. Ya, ada IKN itu. Kalau dilihat dari sisi kita melacak agama, itu sekitar sekitar abad 4 Masehi itu. Ya. Bersamaan dengan itu di Jawa Barat ada satu kerajaan yang disebut dengan Tarumanegara itu. Sekitar 3 berdirinya sekitar abad ketiga. Sama. Hindu juga. Yang berakhir dengan Hindu Buddha. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ngelacak agama. Ini menarik sekali, Kirianto. Sebenarnya apa kalau ditarik sekarang, Kirianto? Penjelasan tadi mengatakan ada IKN, lalu apa kaitannya IKN dengan agama-agama yang berkembang di Nusantara ini, Kirianto? Iya. Apakah pengaruh dari Kutai abad ketiga itu atau bagaimana? Kita berpikir ya, kita boleh-boleh saja, namanya budaya itu kan kuncinya pada tafsir, ya, pada tafsir. Jadi kalau kita berpikir tentang agama-agama tadi itu, kita berpikir ya, agama dulu itu konon Hindu dan Buddha, khususnya ya Hindu dan Buddha dan Islam, akhirnya Hindu, Buddha, Islam ya. Itu dari sana terus berkembang, melayang-layang ya, sampai Jawa Barat, terus melayang-layang sampai Jawa Tengah, terus Jawa Timur, terus langsung lagi ke Jawa Tengah lagi, ya, terus lagi sekarang ini kan perkembangan terakhir pada pusatnya. Kalau kita katakan bahwa Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu adalah pusat dari agama, asal muasal dari agama dan asal muasal kerajaan, ya, karena Nusantara satu kan Kutai. Kalau itu benar, maka kita itu akan menuju pada siklus ya, pada siklus yang pertama ya. Jadi dulu itu kalau kemarin kita berbicara tentang zaman Satya Yoga, zaman Kertoyoga, zaman zaman Dwapara Yoga, zaman Kali Yoga, ya. Setelah zaman Kali Yoga ini akan muncul zaman keemasan lagi yang disebut dengan Satya Yoga. Berarti kan melingkar itu. Melingkar ketemu pada poros awalnya. Nah, sekarang ini kan melingkar ini. Ini akan ketemu pada poros awalnya lagi. Mana itu? Kalimantan Timur. Nah, karena ini zaman modern, saya mendengar bahwa di IKN itu semua agama akan ada di sana, dibangun. Saya mendengar. Tempat ibadah berdekatan atau bagaimana? Iya, berdekatan. Ya, dulu ada namanya Basilika. Kalau di Katolik ada Santo Petrus. Nanti ada di sana. Nah, makanya kita berbicara tentang budaya. Ini kan kawicaksanan Jawa. Berbicara budaya, kunci dari budaya itu tafsir. Kunci dari tafsir itu referensi pengalaman dan intuisi. Ya, intuisi, suara hati. Nah, kita sekarang berdua ini berbicara tentang ketiga-tiganya. Pengalaman, referensi, suara hati. Ya, kan begini nih ya. Rupa-rupanya kok seperti itu ini ya. Itu. Ya, kalau misalnya kondisi sekarang ini, Kirianto, banyak sekali konflik antar agama. Nah, kira-kira kalau kita melacak perjalanan agama, itu kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Atau apa sebabnya? Gitu? Begini, Mas Samsu. Dalam kitab-kitab itu, ya, ternyata ditemukan. Tuhan itu kurang berbahagia lah kalau dunia ciptaannya itu damai-damai saja. Harus ada konflik. Ya, harus ada konflik. Nah, ini ya, makanya ada satu cerita di sana pada waktu katakanlah Tuhan dulu itu sedang santai gitu ya, terus beliau memiliki pemikiran akan menciptakan makhluk yang baru namanya manusia kan, manusia. Malaikat bertanya, ya Tuhan, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk baru yang akan menciptakan konflik dan pertumpahan darah? Ya kan gitu ini. Ya, aku lebih tahu daripada kamu. Artinya apa? Kalau kita tarik itu berarti iya. Memang dunia diciptakan Tuhan itu untuk konflik. Untuk ada konflik ada gitu konflik. Ya. Jadi untuk ada turun naiknya suasana lah. Ya. Biar dunia itu menjadi berwarna, kira-kira begitu. Sehingga pada waktu apakah kita akan mendapatkan satu kondisi yang
ayem tentrem nikmat mupangat tanono godo cipto anane mung kamulyan so ngersane Gusti, ya nggo dhisik. Ya, wong Gusti ora seneng kaya ngono kuwi. Ya. Sehingga itu bisa jadi diberikan, tapi diturunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi. Bisa begitu. Sehingga dunia itu betul-betul menjadi hidup, ya. Apakah tidak ada kondisi semacam itu? Tadi ada kondisinya di Nusantara. Tapi jangan pernah berbicara kondisi di dunia. Ya. Jadi kondisi yang diharapkan satu negara yang panjang punjung pasir ukir gemari pahloh jinawi karto harjo itu sifatnya lokalitas, nggak bisa dunia. Nusantara aja. Nusantara saja gitu loh. Jadi Nusantara itu konon ceritanya akan menjadi satu negara yang tadi itu, ya, yang apa Satya Yoga tadi, satu kondisi di mana agama masing-masing dipegang teguh masing-masing, tidak ada konflik, kan begitu? Cerita Satya Yoga itu, nggak ada konflik agama, tidak ada konflik ekonomi, padahal masing-masing itu menunjukkan agamanya, nggak ada konflik. Nggak ada konflik. Kenapa? Ya karena pada waktu beliau-beliau itu ngerasuk agama, itu sudah mencapai pada tingkat kepasrahan. Ya. Sekarang boleh nih, konflik boleh sekarang. Tapi nanti ada satu masa di mana konflik itu nggak ono gunane. Tapi usaha itu harus dijalankan. Nanti ada satu masa, entah kapan, itu masa kepasrahan. Ya sekarang karena pokoknya aku wis ngene, aku wis ngono seperti itu. Aku sing penting nang masjid wis, ya ta. Sing kono sing penting nang gereja aku. Sing kono sing penting nang wihara aku. Sing kono sing penting nang kelenteng aku. Ning kono ning pesanggeran dan sebagainya. Nanti ada suasana semacam itu. Ya. Maka dikatakan pernah dikatakan oleh Yang Ismoyo itu, ya, di akhir kerajaan Mojopahit akan datang namanya agama budi, budi luhur, budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur seperti apa? Semua agama akan berpikir kepasrahan. Itu. Ya. Berarti posisi kita kawicaksanan Jawa ini ya membiarkan atau membiarkan nanti akan ada masanya sendiri atau begitu. Membiarkan itu kalau kita tidak mampu untuk memperbaiki. Baik buruk tentu ada. Ya. Tetap kita berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang buruk. Selama kita mampu. Kalau tidak ya biarkan saja sudah. Ya. Kalau dalam konsep agama itu ya dongakno ae lah. Kita nggak mampu. Ya. Kalau mari-mari dewe begitu. Yang kok ono sing marekne gitu lah ya. Ya mari dasarnya kan manusia, juga dasarnya alam. Le mari-mari dhewe karena kita kan tidak tahu sapa sing marekne alam kan waktu kan. Mari-mari dhewe jenenge, gitu. Tapi kalau sing marekne Mas Samsu ya gak mari-mari dhewe, ya Samsu sing marekne kan begitu. Ya. Kalau kita sudah pegang itu rasanya akan terjadi Nusantara nanti. Satu masyarakatnya gemah ripah loh jinawi kartorajo. Ya. Tadi itu, ya kue sing Islam melebu nang masjid. Kue sing Kristen melebu ning gereja. Sing Buddha wihara. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya melacak agama tadi, itu ada tidak Kirianto istilahnya agama Jawa yang nantinya akan menjadi agama Budi, misalnya begitu? Prinsipnya di Nusantara ini, apapun namanya, karena kan banyak peninggalan di Pulau Jawa ini, di Nusantara ini, kan sering saya katakan, ini omongannya rektor di Leiden University ya di Belanda sana. Pada waktu Wawan Rembak dialog dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, 10 ya. Beliau mengatakan, si rektor tadi itu ya, saya juga sepakat bahwa barang-barang yang ada dari Indonesia itu dikembalikan. Tapi masih belum memungkinkan karena undang-undang.
Bahkan yang ada di negara saya itu dia hanya di ibu kotanya, itu buku-buku dan artefak-artefak peninggalan masa lalu Nusantara itu kalau dijejer 12 km panjangnya. Itu menunjukkan betapa Indonesia itu sebenarnya kalau itu dibongkar, itu bisa jelas cetha welo-welo. Makanya sejarah sekarang itu sejarah yang banyak sekali diwarnai oleh tafsir. Ya muka-muka tafsirnya bener, kan seperti itu. Ya, juga agama tadi itu. Kalau itu dibuka, semua agama masa lalu, ya, beberapa literatur itu dikatakan tidak ada di Nusantara itu yang menyembah pohon, ya, menyembah batu, nggak ada. Ya, ini adalah beberapa referensi. Menyembah pada Tuhan yang satu. Ya memang pada perkembangan berikutnya kan, contoh begini Mas Samsu. Pada saat itu Tuhan adalah kayu itu. Ya. Kayu itu Tuhan. Tapi bukan berarti kayu sebagai kesejahteraan Tuhan. Ya. Kalau manusia melihat kayu pohon, melihat pohon, maka perlakukanlah pohon itu sebagaimana Tuhan memerintahkan kita. Ya, ingat. Sehingga orang dulu dikatakan seolah-olah yang namanya pohon itu Tuhan. Perlakuan terhadap pohon itu adalah perlakuan Tuhan, harus perlakuan Tuhan, gitu loh. Sehingga wong dhisik wedi Mas Samsu. Pada semua isi dunia ini, karena isi dunia itu dipandang sebagai pengejawantan sifat-sifat Tuhan. Jadi perlakuannya juga harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, perkembangan berikutnya itu akhirnya kan ya, karena orang kan kecerdasannya berbeda-beda, ya. Sehingga yang dulunya namanya pohon itu dihormati, dalam artian harus saya perlakukan sebagaimana Tuhan memerintahkan saya dalam wisik-wisik dia, ya. Sekarang menjadi ditakuti, ya kan ada itu ya, ditakuti. Ya. Ini penyimpangan-penyimpangan ini. Ya, penyimpangan-penyimpangan kita tunda di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ngelacak agomo. Yaitu tadi menarik, Irianto. Penyimpangan-penyimpangan ini dalam bentuk bagaimana, Irianto? Ya, ya sama dengan agama-agama besar di Indonesia. 6 agama besar di Indonesia itu kan agama impor istilahnya, dari luar kan, yang masuk ke sini. Ya, yang dulunya bisa jadi satu. Umat itu percaya dengan satu ini, dengan segala macam runtutannya, dengan segala macam aturan-aturannya. Lama-kelama kan berbeda, Mas Samsu. Ya. Nah, berbeda itu dianggap penyimpangan. Mana yang asli, mana yang tidak, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas dari satu keyakinan yang sama, akhirnya menjadi banyak cara-caranya. Ya. Agama-agama itu sekarang kan banyak sekali sempalannya. Ya, yang itu satu dengan lainnya bisa jadi satu saat akan menjadi bentik itu. Ya. Hal-hal semacam itu. Sama dengan agama-agama dulu yang satu Tuhan itu. Akhirnya kan menjadi bermacam-macam ini. Ya. Nah, yang penting untuk kita pahami itu tadi itu individual securities tadi. Jadi orang-orang yang punya ide istimewa itu siapa yang mendirikan agama itu? Siapa yang mendirikan kepercayaan itu? Ini yang perlu untuk diperhatikan betul, diketahui. Ya, katakanlah kalau di Nusantara itu ada namanya Paguyuban Ngesti Tunggal, ya, ada lagi Sumara,
ada lagi Pranso, ada lagi ilmu sejati dan lain sebagainya. Siapa yang mendirikan itu? Islam siapa yang mendirikan? Buddha siapa yang mendirikan? Itu perlu untuk dipelajari dulu. Jalan pikirannya. Sehingga berikutnya kita akan mampu untuk menggambarkan sing nyimpang sapa iki. Teko sing siji. Siji dari yang satu yang punya ide besar tadi. Ya. Katakanlah tadi itu kalau ilmu sejati siapa yang mendirikan? Ya. Apa itu? Beliaunya Soso Sudarto atau siapa ya? Itu dipelajari. Mau tidak mau kita harus ke belakang. Kalau dalam konteks agama Islam, siapa Nabi Muhammad dipelajari. Ya. Sehingga nanti kita akan tahu, oh ide besarnya, cara ritualnya seperti ini loh. Nggak begitu itu. Tapi ditambah lagi harus ada kesadaran. Karena pada waktu kamu itu berkeyakinan semacam itu kan dasarnya karena tafsirmu. Ya. Kalau Mas Samsu berbeda ya dengan tafsirnya, ya jangan disalahkan. Ya. Kuncinya kan Tuhan yang satu. Ya. Tuh. Artinya patokannya bagaimana Kriyanto antara tafsir dengan keyakinan ini? Apa? Tafsir dengan keyakinan ini tergantung tafsir ya. Ya, keyakinan itu kan tergantung tafsir. Gitu. Jadi dunia menjadi ramai itu kan karena tafsir, Ya. Ya, ada yang mentafsirkan, katakanlah ya tafsir di Jawa ini. Oh, Nabi Muhammad itu sejatinya adalah manusia pada umumnya. Kita semua itu adalah Muhammad. Kenapa tafsirnya? Karena Muhammad itu artinya berbudi luhur. Setiap manusia pasti punya sifat budi luhur. Berarti Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ada di Mekah? Baginda Rasul itu. Tafsirnya macam-macam. Ya. Ya, tadi tentang ini Kriyanto, pengejawantahan sifat Tuhan itu tadi yang tadi dicontohkan tentang ketakutan terhadap pohon misalnya. Ini penyimpangannya di mana Kriyanto? Ada penyimpangan itu, penyimpangan yang bagaimana? Ya, penyimpangan tadi itu karena memang apa yang kita rasakan itu tidak mendapatkan filter. Saya Mas, kalau saya ke satu tempat, pribadi saya mengalami satu kondisi tertentu, ya, bisa loh saya takut di situ. Individu sifatnya. Karena tidak ada yang menjelaskan kepada saya, enggak. Itu enggak menakutkan. Dulu tuh begini loh ceritanya. Di tempat itu dulu, itu memang ada orang kecelakaan, tapi kecelakaannya begini loh. Kita kan hanya mendengar kecelakaan, sehingga pada waktu datang ke tempat kecelakaan, itu tafsir kita sudah macam-macam ini, karena nggak jelas. Satu contoh Mas Samsu. Ada orang memanjat pohon, jatuh Mas Samsu. Kenapa jatuh? Karena di atas pohon itu ada ular. Menghindar. Iya tak? Ada ular. Nah, orang kan memahami bahwa yang di atas itu, karena beritanya semakin lama semakin hilang namanya ular itu, maka lama-lama menjadi gaib ini. Ularnya hilangi. Tapi yang jelas orang tadi itu mati betul di situ. Ya. Karena nggak ada yang menjelaskan ini loh di sini. Ning kono iki ana ulone. Lah wong iki golek pelem, apalah di situ ya. Terus ceblok. Lah kira saiki dikeramatne karo wong kuwi mau, sajane yo keliru sing ngeramatne kuwi. Wong dulu itu kedadiane ngene. Karena tidak ada orang yang menjelaskan itu. Sejarah itu terjadi sekarang. Jadi sekarang orang-orang
yang pada apa? Yang pada mengkeramatkan sesuatu itu ya. Itu kalau dia disadarkan dengan sejarah itu, dia bisa tertawa itu. Ya. Nah, penting rupanya kita itu memiliki orang-orang yang bisa mengingatkan itu. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu itu tidak terjadi. Yang jadi masalah di dunia ini memang banyak orang-orang yang dari awalnya sudah istimewa cara berpikirnya, terus dia menemukan peristiwa yang istimewa, ya sudah, kelet sekali itu sudah. Ya, jadi itu mungkin ya salah satu pentingnya melacak agama itu tadi ya gitu. Ya, jadi melacak agama itu tidak sekedar melacak agama dalam konteks perjalanannya itu, bukan kelahirannya lah ya. Tapi kita melacak ya semuanya, sehingga manusia tadi tidak saling menyalahkan. Kalau tuh harus menyalahkan punya dasar. Ya. Dan ini menjadi biasa pada waktu manusia di Nusantara masuk dalam Duoporo Yoga itu. Ya, terus sampai ke Kali Yoga, nanti orang-orang akan menyadari esensi dari agama itu. Semua agama yang ada di Nusantara. Disitulah manusia akan masuk dalam zaman Satya Yoga. Yang kita tafsirkan lagi itu adalah 2045 bersamaan dengan sudah berkembangnya ibu kota yang baru. Berarti masih 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun lagi. Sekitar itulah. Nah, selama 20 tahun ini kira-kira apa Kriyanto supaya tidak terjadi konflik yang semakin besar atau diperkecil atau bagaimana, ada tidak semacam itu? Dalam konteks itu, dalam konteks zaman tadi nggak bisa. Karena orang itu kalau sudah makmur, ya lama-kelamaan ini kan sudah konflik juga, alamiah itu. Wong lo bodoh sugih mending nyalane siji karo siji nih, ngelok nih siji karo siji nih kan, ya itu sudah hukum alam itu. Ya, itu nanti akan gelap lagi. Itu. Berarti kita ya wis jano gitu aja. Ya wis bah gitu. Iya sekono melaku-melaku. Tapi bukan berarti bukan berarti apatis kira-kira ya. Nah, kita tetap menyelesaikan sejauh kita mampu untuk menyelesaikan, tapi yang tidak mampu ya sudah. Kita pasrahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang berkarya, kira-kira begitu. Minimal menyelesaikan untuk diri sendiri, begitu. Untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita sendiri. Ya. Tidak usah gampang menunjuk, karena kalau kau menyalahkan ternyata kau nggak bisa membenarkan. Lebih baik diam saja. Ya, menarik sekali Kriyanto. Mudah-mudahan di episode mendatang kita bisa berbincang-bincang lagi. Karena waktu juga tidak mengizinkan pada malam ini, kita lanjutkan di episode depan, pemirsa. Iya, pemirsa, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang dengan tema yang baru. Dan akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.